Assalamualaikum anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Loh, itu yang pojok kenapa tuh? Kok lemes banget? Puasa? Jangan kayak gitu. Walaupun kita puasa, kita harus tetap semangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita. Bener nggak? Bener kan? Oke, selanjutnya pada kesempatan pagi ini, apa sih yang akan kita bahas anak-anak? Ada yang tahu nggak materi kita hari ini? Oh iya bener, Jinayah dan Hikmahnya. Sudah baca semalam? Oh belum, masih baca judulnya? Nggak apa-apa, yang penting udah baca judulnya kayak gitu. Jadi udah ada pemikiran atau bayangan dikit-dikit lah kayak gitu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya ibu guru absen terlebih dahulu ya. Jadinya tahu yang nggak berangkat itu siapa. Yang pertama Wasorep. Oke hadir. Hakim. Oke hadir. Nurah. Nurah nggak berangkat. Kenapa? Izin. Izin kenapa? Oh, liburan ke Bali. Oke. Master Ali. Oh berangkat, oke. Oke, yang nggak berangkat berarti cuma Durah ya. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai jinayah dan hikmahnya. Ada yang bertanya-tanya nggak sih kenapa kita harus belajar jinayah dan hikmahnya? Iya, kita belajar jinayah dan hikmahnya itu agar kita itu tahu kalau setiap perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Seumpama ada seseorang yang membunuh, itu ada konsekuensinya. Ada denda, ada kifarat, ada kisos kayak gitu. Nah, di dalam jinayah ini nanti akan dibahas mengenai pembunuhan, penganiayaan, kisos, diyat, dan kifarat. Nah, setelah kita mempelajari ini, berharap bahwa kita itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga bisa berbuat adil. Kita tidak akan berbuat curang atau membunuh atau menganiaya dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke materinya saja. Ada yang tahu nggak apa itu jinayah? Jinayah itu, iya bener, tindak pidana. Lah, jika seseorang melakukan kesalahan seperti seumpama pembunuhan, maka dia akan diadili dengan tindak pidana kayak gitu. Lah, di sini pembunuhan itu ada beberapa macam. Ada yang tahu atau enggak? Oh iya, bener. Tadi apa? Pembunuhan yang disengaja, seperti disengaja, kemudian pembunuhan karena kesalahan. Lah, pembunuhan yang disengaja ini yang udah direncanakan, emang pingin banget membunuh si A. Seumpama kayak itu. Si B pengen membunuh si A kayak gitu. Kemudian kalau yang seperti sengaja ini seumpama si A bermain dengan si B, kemudian si A itu megang kayak jarum terus nusuk ke sininya si B, tapi dia itu nggak niat nusuk, tapi kayak tiba-tiba ketusuk di sini kayak gitu, berarti itu seperti disengaja kayak gitu. Kemudian karena kesalahan seperti sama kita itu mau lempar batu pada ayam, terus nggak sengaja kena orang, terus orang itu meninggal, lah itu karena kesalahan kayak gitu. Kemudian di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan mengenai pembunuhan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 33, di mana kita sebagai umat Islam dilarang saling membunuh tanpa ada alasan yang syah menurut agama Islam, menurut ajaran Islam kayak gitu. Kemudian selanjutnya mengenai penganiayaan. Ada yang tahu nggak arti dari penganiayaan itu apa? Bener, melukai seseorang. Lah, di sini penganiayaan juga dibagi menjadi dua, yaitu penganiayaan yang berat dan yang ringan. Kalau yang berat ini sampai menghilangkan manfaat dan fungsi organ pada seseorang tersebut. Misalnya si A melukai si B
dia sama si A berantem dengan si B, kemudian si A itu menonjok matanya si B sampai si B itu nggak bisa melihat, itu namanya penganiayaan yang berat. Sama terus untuk yang penganiayaan yang ringan itu tidak sampai menghilangkan manfaat dan fungsi organ pada si korban tersebut kayak gitu. Seumpama si A itu nonjok si B dan si B itu masih bisa melihat tapi sama dengan bantuan kacamata, itu namanya penganiayaan ringan kayak gitu. Kemudian kita akan bahas mengenai kisos. Lah, ini yang paling seru nih. Kisos. Apa sih itu kisos? Balasan yang seimbang. Loh, apa sih maksud dari balasan yang seimbang? Seumpama si A itu membunuh si B, keluarga korban mau minta nyawanya si A, dikasih kayak gitu. Karena balasannya seimbang. Nyawa dikasih nyawa, tangan dikasih tangan, kayak gitu. Kalau kisos itu hukumnya. Lah, di sini syarat-syarat kisos itu yang pertama, yang dibunuh itu orang yang baik. Baik di sini secara dia itu sesama muslim, terus dia itu tidak membuat keonaran dalam kehidupan kayak gitu. Kemudian yang membunuh ini balik dan berakal. Kemudian pembunuh bukan bapak. Kalau pembunuh bukan bapak itu dikenai kisos. Kalau yang membunuh itu bapak tidak dikenai kisos. Kalau yang membunuh anak tetap dikenai kisos. Kemudian orang yang dibunuh itu sama derajatnya seperti mukmin sama mukmin, terus merdeka sama-sama merdeka kayak gitu. Kemudian kisos dilakukan dalam hal yang sama, yaitu itu tadi, jiwa dengan jiwa, tangan dengan tangan kayak gitu. Lah, apa sih hikmah dari kisos ini? Yang pertama, menegakkan keadilan. Kalau adanya kisos ini kan pasti pada takut ya untuk berbuat kejahatan kayak gitu, untuk membunuh seseorang, untuk melakukan penganiayaan, itu pasti pada takut kayak gitu. Kemudian memelihara keamanan dan ketertiban dan kenyamanan kayak gitu. Ditegakkannya kisos ini, hidup akan lebih tenang kayak gitu. Kemudian mencegah permusuhan, yang tentunya itu paling utama, mencegah permusuhan. Kita hidup dengan damai, dengan tetangga kita damai kayak gitu. Kemudian yang pembahasan selanjutnya mengenai diat, yaitu apa? Ada yang tahu nggak? Ganti rugi. Bener sekali, Abdullah Khalik, bener banget. Dapat poin nanti yang bisa jawab pertanyaan dari Bu Guru. Oke, macam-macam diat itu ada yang diat muhaladah atau berat. Ya, yang terus ada diat muhafafah atau ringan. Nah, di sini diat muhaladah ini seperti pembunuhan yang disengaja dan seperti disengaja. Lah, apa sih diatnya? Yaitu 100 ekor unta dibayar secara kontan kayak gitu. Lah, terus untuk yang pembunuhan yang diat yang muhafaf yang ringan itu sama 100 unta, tetapi ada tempo tahunnya, yaitu 3 tahun. Selama 3 tahun boleh dilunasin kayak gitu. Lah, di sini yang termasuk diat muhafaf itu pembunuhan karena kesalahan, kemudian penganiayaan kayak gitu. Hikmah diat ini mencegah pertumpahan darah. Kalau kita menegakkan kisos, kita menegakkan diat, kita itu hidupnya akan tenang. Anak-anak, tidak ada orang yang akan menganiaya, tidak ada orang-orang yang akan membunuh. Kita akan hidup berdampingan dengan tenang, aman, nyaman, tentram. Selain itu, sebagai obat pelara kan, karena kalau diat itu kayak dikenai denda, nanti dendanya itu kan dibayar ke keluarga korban. Nah, itu sebagai penghibur pelara, seperti diatnya itu 100 ekor unta atau apa kayak gitu kan, nanti bisa untuk tambahan di keluarga si korban kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kifarat. Apa itu kifarat, teman-teman?
Apa itu anak-anak kifarat? Kifarat itu sesuatu hal yang menutupi dosa dengan kita itu bisa bersedekah, terus kita bisa berpuasa dan lain sebagainya. Seumpama kita tentang kifarat pembunuhan, bisa kita itu memerdekakan budak. Tapi kan pada zaman sekarang itu sulit ya mencari budak ya, karena rata-rata orang sudah pada merdeka. Jadi bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut, seperti itu. Kemudian kifarat zihar, yaitu seumpama nih ada orang yang sudah bersuami, kemudian suami itu mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kamu bagaikan punggung ibuku, kamu seperti punggung ibuku. Nah itu kan menyamakan semahramnya, kan ibunya itu mahram dengan si suami itu kan, jadi tidak boleh. Itu juga kifaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut atau memerdekakan budak. Tapi rata-rata kalau pada zaman sekarang itu lebih ke puasa 2 bulan berturut-turut kayak gitu. Kemudian kifarat hubungan suami istri, ini bagi yang sudah menikah. Kalian kan belum menikah semua nih, jadinya santai. Nah di sini kifarat hubungan suami istri ini pada bulan Ramadan itu yang pertama puasa 2 bulan berturut-turut, terus mengganti atau mengkodok puasa yang tidak dijalankan berapa kalinya kayak gitu. Kemudian kifarat sumpah, sama kalau kita bersumpah terus kita tidak bisa melakukannya, lah itu kita akan menggantinya dengan bisa berpuasa, bisa memberi makan fakir miskin kayak gitu. Kemudian untuk kifarat ilah, ketika suami sudah bersumpah, sama saya tidak akan menyentuh istri saya selama 1 bulan, tetapi dia menyentuh, lah itu dia akan dikenai kifarat ilah ini, seperti bisa berpuasa, terus dia bisa memberi makan kepada fakir miskin atau memberikan pakaian kepada fakir miskin kayak gitu. Kemudian untuk kifarat membunuh binatang pada saat ihram itu juga ada kifaratnya, yaitu tadi memberi makan 10 orang miskin, kemudian memberi pakaian, atau bisa sih dengan memerdekakan budak. Tapi kalau zaman sekarang itu sulit cari budak anak-anak. Oke, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari pembelajaran jinayah dan hikmahnya ini, kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kita harus menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan pada perintahnya. Terus jangan asal-asalan kalau kita main. Sama tadi mengenai penganiayaan, jangan, kita kan anak SMA biasanya tarik-tarik kursi, nanti kalau jatuh dia kenapa-kenapa, nanti ada, kalau si korban itu minta kisos, ayo gimana? Kita harus lebih berhati-hati ya. Oke, tadi kita refleksi mata pelajaran sedikit ya mengenai apa itu jinayah. Abdul Halik. Oh ya benar, jinayah itu tindak pidana jika ada seseorang melakukan kesalahan, maka dia akan ditindak pidana kayak gitu. Kemudian tentang pembunuhan, apa itu? Nur Hasanah. Oke, pembunuhan itu menghilangkan nyawa seseorang lah. Terus pembunuhan itu tadi dibagi menjadi berapa? Iya, benar 3. Yang pertama tadi pembunuhan disengaja, seperti sengaja dan kesalahan. Kemudian ada penganiayaan. Penganiayaan itu apa tadi? Wasorep. Iya, benar, melukai seseorang. Lah, melukai seseorang ini juga ada 2 macamnya, yaitu berat dan ringan. Kalau berat itu tadi apa? Menghilangkan fungsi dan manfaat, sedangkan yang ringan tidak menghilangkan fungsi dan manfaat dari organ si korban tersebut. Kemudian kisos itu apa tadi? Balasan yang seimbang, benar. Kalau jiwa ya diganti dengan jiwa, tetapi kita harus digarisbawahi kalau kisos di sini itu kalau seumpama
si keluarga kisos sama diat itu, kalau si keluarga korban itu mengikhlaskan, kita nggak usah kisos dan diat kayak gitu. Terus tadi ada diat itu ada macam-macamnya juga, ada yang berat dan ringan. Kalau yang berat itu seperti tadi diat 100 ekor unta dibayar secara konstan, seperti pembunuhan yang disengaja dan seperti disengaja. Kemudian tadi ada yang diat yang muhafaf atau lebih ringan, itu seperti membayar unta 100 ekor tapi dalam jangka 3 tahun, seperti pembunuhan yang karena kesalahan, kemudian penganiayaan kayak gitu. Kemudian ada hikmah dari dia tersebut seperti mencegah pertumpahan darah, terus menjadi dia tersebut bisa menjadi pelipur lara dari keluarga si korban kayak gitu. Kemudian kifarat itu tadi apa? Nur Hasanah lagi? Apa tadi kifarat? Sesuatu yang untuk menutupi dosa, seperti sedekah, puasa kayak gitu. Dan macam-macamnya kifarat tadi juga udah dijelaskan sama ibu, mengenai ada kifarat pembunuhan, kifarat zihar, kemudian kifarat hubungan suami istri, sumpah, terus kifarat ilah, kemudian ada kifarat membunuh binatang pada saat kita ihram. Nah, di sini hikmah kifarat sendiri yaitu agar manusia itu benar-benar menyesali apa yang telah diperbuatnya itu, sehingga tidak mengulangi lagi, dan manusia itu agar segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita pada pagi kali ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Oke. Oh iya, nanti pertemuan yang akan datang kita akan main drama, kayak drama nanti Bu Guru akan bagikan. Materinya masih sama, jinayah dan kifarat, tapi nanti kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nanti Ibu Guru bagikan. Oke, semoga pembelajaran kita itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tidak hanya mempelajari tetapi dapat menerapkan ya. Bisa kan anak-anak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bisa. Oke, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari materi yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.